sudah ada, syariat haji sudah ada, tapi belum diwajibkan sebagai kewajiban bagi kaum muslimin. Memang Allah belum mewajibkan, belum turunkan perintah untuk kewajibannya, dan juga kondisi belum memungkinkan. Ya, baru setelah Fathu Mekah, setelah perang Tabuk, ya, turun perintah kewajiban untuk berhaji. Maka kalau kita lihat sebagian hadis-hadis yang bercerita tentang dasar-dasar Islam, Nabi di sana mengatakan hanya sholat dan zakat saja. Ya, sholat, zakat, mungkin puasa, ya. Belum disebutkan haji sebagai rukun Islam, karena memang haji adanya pada tahun-tahun terakhir kenabian, ya, yaitu tahun 9 Hijriah. Dan ketika ibadah haji pun diwajibkan kepada kaum muslimin, Rasulullah SAW pun tidak langsung menunaikannya. Ya, kenapa demikian? Karena beliau melihat kondisi yang belum aman dari kaum muslimin. Ya, kalau beliau menunaikan ibadah haji, maka banyak hal-hal yang nanti akan tertinggal, di antaranya masih banyak utusan-utusan yang datang, ya. Dan demikian pula Allah belum memerintahkan kepada Nabi untuk menunaikan ibadah haji di tahun itu. Sebagaimana mengatakan demikian alasannya, ya. Namun tentunya kita sekarang ini, bagaimana kewajiban haji yang terkait dengan diri kita, maka apabila ada kemampuan maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menunaikan ibadah haji. Jangan sampai kita menunda-nundanya. Kalau kita punya kemampuan, punya uang, maka ibadah haji ini kewajiban bagi seorang muslim, ya. Jangan ditunda-tunda. Sebagian orang sudah punya kemampuan tapi menunda-nunda untuk berangkat ibadah haji. Belum siap, dengan alasan belum siap, ya. Maka ini tidak bisa dijadikan alasan. Yang namanya kematian juga tidak ada siap-siapnya, ya. Kematian akan datang tanpa kita punya persiapan, maka jangan kita juga menunda amal-amal soleh, wabil khusus ibadah haji, ya. Sekarang mungkin antrinya panjang, ya. Berapa tahun, Pak? 20 sekian tahun, ya. 25 tahun. Terakhir 29 tahun Jogja. Subhanallah, 29 tahun. Kalau daftar umur 40 baru berangkat 69. Ya Allah. Kalau daftar umur 30 baru berangkat 59. Masya Allah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan, ya, bagi kita semua. Entah kalau Allah ngasih rezeki itu dari mana aja jalannya, kita nggak tahu, ya. Mungkin kita udah daftar tiba-tiba dapat rezeki nomplok, kita bisa haji plus atau haji yang tahun depan bisa berangkat walaupun mahal, ya. Maka ini satu hal yang kebaikan dan kewajiban bagi kita, dan jangan kita tunda-tunda dan jangan kita sia-siakan. Minimal kita ya sudah mulai menabung lah, ya, sehingga tampak tekad kita. Dan kalaupun nanti kita wafat dalam keadaan belum berhaji, mudah-mudahan dapat pahalanya, karena sudah ada niat, bahkan sudah mulai menabung. Dan Allah melihat dari niat ini, bisa jadi dia dapat pahalanya di sisi Allah karena dia sudah mulai ada usaha untuk kesana, yang walaupun dia nggak tahu kapan, ya. Nabung, tukang bubur aja bisa naik haji kan, sampai ada filmnya. Ala kulli hal, ya, ini satu hal yang baik apabila seorang muslim misalnya punya tabungan haji, menyisihkan setiap hari, ya, entah berapa dari penghasilannya untuk dia niatkan agar bisa menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Ini sahabat Abu Bakar, Nabi SAW, maka Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk naik haji. Waktu itu beliau bersama dengan 300 orang. Tidak disebut sini, ya. Beliau bersama 300 orang para sahabat naik haji. Kemudian beliau membawa 20 hewan kurban milik Rasulullah dan 50 hewan kurban milik beliau sendiri untuk menunaikan ibadah haji. Maka sesampainya beliau pergi, sampainya di Dzulhulaifah, ya, pergi di bulan Dzulqa'dah, karena inilah bulan orang-orang pada masa lalu menunaikan ibadah haji, mulai berangkat menuju tanah suci. Ya, dahulu nggak seperti sekarang, hanya dari Indonesia ke sana ya hanya 10 jam mungkin, ya. Dahulu
pakai kapal saja sampai 3 bulan, ya. Maka sampailah di Dzulhulaifah atau Bir Ali yang terkenal dengan nama Bir Ali, tempat mikotnya orang-orang Madinah. Ketika hendak bermikot, datang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ternyata beliau diutus Rasulullah untuk bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq menunaikan ibadah haji. Abu Bakar nanya, engkau diutus untuk jadi pemimpin menggantikan aku atau mau ikut? Mau ikut. Ternyata beliau diamanahkan sesuatu oleh Nabi SAW, yaitu untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik di Mekah dibatalkannya perjanjian antara mereka dengan orang-orang musyrik. Dan Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib karena bagian dari keluarga Nabi SAW dan juga keluarga mereka. Ali bin Abi Thalib juga orang Quraisy dan orang yang dekat dengan Nabi SAW. Tugas Ali bin Abi Thalib nanti disuruh oleh Nabi SAW untuk membaca surat At-Taubah sebagai pembatalan bagi orang-orang musyrik. Apa nanti pembatalan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis yang dimaksud di sini adalah najis maknawi, bukan najis indrawi, ya. Walaupun ada juga ulama yang menafsirkan dengan najis indrawi, tapi najis maknawi, akidahnya najis, ibadahnya najis, ya, artinya kotor. Najis itu artinya kotor, akidahnya enggak bersih, ibadahnya enggak bersih, namanya orang musyrik, ya. Bukan najis kalau kita sentuh maka harus dicuci misalnya, bukan. Tapi najis ini najis akidahnya, najis ibadahnya. Maka kata Allah, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Janganlah mereka dekat-dekat Masjidil Haram setelah tahun ini. Inilah ayat yang diturunkan kepada Nabi di tahun 9 Hijriah dan disuruh kepada Abu Bakar kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan. Yang dahulu boleh ada perjanjian, boleh orang-orang musyrik haji, orang kaum muslimin haji. Maka setelah tahun ini haji enggak boleh, tahun depan enggak boleh. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Kalau kalian takut miskin, wahai orang-orang kafir Quraisy yang sudah beriman, kenapa takut miskin? Karena kok orang-orang musyrik enggak datang nanti, ya. Artinya kalau orang musyrik enggak boleh haji lagi, karena kita tahu dahulu orang musyrik juga haji, tapi hajinya haji ala mereka, begitu ya. Orang musyrik enggak datang lagi, artinya 50% turis akan hilang tuh. Ya, kata Allah jangan khawatir, wa in khiftum ailatan. Kalau kalian takut miskin karena hal itu, fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Allah akan membuat kalian kaya dengan karunia-Nya. Insya jika Allah menghendaki, innallaha alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jangan khawatir, nanti kaum muslimin juga banyak yang datang berbondong-bondong. Dan ini subhanallah terbukti sampai sekarang. Enggak ada habis-habisnya jamaah umroh, jamaah haji. Bahkan ya kayak haji gini ngantri-ngantri terus kita sampai berapa? 29 tahun, ya. Maka subhanallah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Inilah yang mau disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan Nabi juga bukan ngarang-ngarang sendiri. Nabi juga dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Berat, ya. Tapi kalau Allah sudah turunkan maka tidak ada lagi pilihan bagi Nabi dan orang-orang beriman kecuali sami'na wa ata'na. Maka Abu Bakar kembali kepada Rasulullah menanyakan apa yang terjadi. Maka Rasulullah menceritakan turun ayat demikian dan demikian, dan beliau mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakan ayat tersebut. Jadi sudah Dzulhulaifah, sudah miqat, balik lagi ke Madinah. Jaraknya sekitar 10 km itu dari Madinah, dari Masjid Nabawi ke Dzulhulaifah. Kemudian ya sudah, maka jalanlah Abu Bakar dan Ali melanjutkan perjalanan di Mekah. Maka sesampainya di Mekah, mereka pun berhaji, menunaikan ibadah haji. Abu Bakar dan berapa orang tadi? 300 orang-orang beriman bersama beliau, ya sama orang-orang musyrik karena waktu itu masih boleh, ya. Maka setelah selesai menunaikan ibadah haji tersebut, Ali bin Abi Thalib menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Yang pertama, tahun depan orang musyrik nggak boleh ke Mekah, nggak boleh haji, nggak boleh di Mekah, nggak boleh di Haram. Mekah yang merupakan batas tanah haram.
nggak boleh lagi di situ, dan nggak apalagi berhaji nggak boleh, tinggal aja nggak boleh. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Sampai sekarang makanya orang di Mekah nggak boleh ada orang musyrik, orang kafir nggak boleh. Maka kalau dari Jeddah orang mau ke Mekah itu ada dua jalan. Jalan muslim, jalan non muslim. Betul begitu. Kalau jalan muslim dia bisa lewatin Mekah, tanah haram. Kalau non muslim dia lewat ring road, muter gitu, baru kemana dia mau. Ya, dari Jeddah kalau mau ke utara ke Madinah atau kemana di Saudi lewat Mekah. Ya, kalau non muslim harus lewat jalan tersebut. Ya nggak tahu kalau ada yang sembunyi-sembunyi ya. Artinya kadang ada aja orang yang, tapi hukum asalnya nggak boleh. Ini khusus tanah haram Mekah. Adapun tanah haram Madinah juga tanah haram, tanah suci, boleh. Berbeda ya. Madinah Nabi sering terima tamu orang-orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, didakwahi dan lain sebagainya. Maka boleh. Untuk Madinah nggak ada larangan itu. Ini adalah khusus untuk tanah haram Mekah. Nggak boleh. La taqrabu, tadi ayatnya la taqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Nggak boleh masuk Masjidil Haram setelah tahun. Ini khusus di sana, khusus di tanah haram Mekah. Kalau provinsi Mekah, sekarang Mekah itu provinsi Mekah itu lebih luas lagi dari tanah haram. Jeddah itu masuk provinsi Mekah, tapi Jeddah bukan tanah haram. Ya, jadi tanah haram itu beda sama provinsi Mekah sekarang. Yang kedua, ya mereka nggak boleh tinggal di situ tanah haram. Tentunya nggak boleh menunaikan ibadah haji lagi orang musyrik. Ya. Yang kedua, nggak boleh ada lagi yang tawaf telanjang. Dahulu tawafnya ada yang telanjang mereka. Kita sudah pernah bahas. Kenapa mereka sampai tawaf telanjang? Mereka menganggap bahwa mereka nggak punya baju yang betul-betul bersih dari dosa. Baju mereka ima dapatnya ada dosanya, ima pernah dipakai berbuat dosa. Ya, mereka nggak punya kain yang ya, lantas gimana? Ya udah telanjang aja gitu. Ya, maka mereka sebagiannya tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, maka nggak boleh lagi ada yang seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, diberi tenggat waktu 4 bulan untuk hengkang, untuk angkat kaki dari Mekah. Bagi yang masih mau kafir, yang masih mau musyrik. Bagi yang mau tetap di Mekah beriman, ya masuk Islam, maka nggak ada apa-apa. Ya tentunya orang musyrik gusar, ya mereka kusak-kusuk gimana nih kok ada yang seperti ini. Tapi orang Islam ketika itu sudah kuat dan mereka lemah, mereka nggak bisa apa-apa. Maka nggak ada jalan lain. Ya sebagiannya ada yang tetap dalam kemusyrikannya dan pergi meninggalkan Mekah. Sebagiannya apa? Atau banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Walaupun mungkin kepaksa. Kadang-kadang orang itu kebaikan itu kepaksa dulunya, ya kepaksa dulu untuk melakukan kebaikan, tapi nantinya jadi baik, alhamdulillah. Setelah terima Islam, setelah tahu Islam, merasa senang, merasa suka, merasa nyaman, baru ternyata enak juga ya. Kadang-kadang gitu. Maka jangan remehkan orang yang kepaksa melakukan kebaikan. Ya, boleh jadi sekarang kepaksa, nanti bisa senang, bisa nikmat, bisa nyaman. Dan kadang-kadang kita juga mesti maksain diri berbuat kebaikan. Ya, karena kita mesti maksain diri sholat malam, ya bangun malam, enaknya sih tidur, ya tapi coba lama-lama insya Allah akan kita rasakan nikmatnya. Karena kita mesti maksain diri misalnya untuk sholat subuh berjamaah, enaknya sih tidur, apalagi hujan-hujan, musim hujan seperti ini, masya Allah. Paling enak ya subuh-subuh hujan lagi. Ya kalau hujan boleh nggak sholat berjamaah ya. Ada uzur, tapi jangan nggak sholat subuh. Ya, enaknya tarik selimut lagi, masya Allah. Ya, tapi harus paksain diri dan begitulah. Ya kadang ada orang dipaksakan sesuatu, awalnya terpaksa, lama-lama merasakan kenyamanan dengan hal tersebut. Boleh jadi demikian dalam kebaikan dan ketaatan juga demikian. Maka sudah setelah menunaikan ibadah haji, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum pulang kembali ke Mekah, ke Madinah. Kapan Rasulullah ibadah hajinya? Tahun depannya baru. Sehingga haji Rasulullah udah enggak sama orang-orang musyrik lagi.
Dan betul subhanallah, nanti yang tahun depan yang ikut Nabi 100.000 orang, 100.000 sahabat yang ikut menunaikan ibadah haji. Ya. Maka di ayat tadi, "Fa'in khiftum ailatan", kalau kalian takut miskin karena kehilangan orang-orang, karena ibadah haji ini dari dulu memang dari zaman Nabi jadi sebagai ya namanya orang banyak ngumpul, ya pusat bisnis lah di situ, ya pusat ekonomi, bergeraknya ekonomi ketika ibadah haji, ya. Kata Allah, kalau kalian takut miskin nanti Allah gantikan. Ya, dan betul janji Allah ya, nggak kurang-kurang orang ibadah haji, ibadah umroh. Ya apalagi haji, umroh, apalagi kalau pas Ramadan misalnya atau pas musim-musim liburan, subhanallah, berdesak-desakan orang di Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh. Inilah diantara peristiwa tersebut, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya naik haji. Ya pulang nggak jadi Haji Abu Bakar ya, tetap Abu Bakar ya. Penamaan haji itu kan kalau nggak salah dinamai oleh orang-orang Belanda, ya orang-orang Belanda. Orang haji zaman dulu itu orang hebat lah, ya dia haji itu seperti jihad lah orang dulu ya. Kalau zaman dulu, kalau haji itu artinya siap pulang tinggal nama, ya siap keluar uang banyak, siap susah payah fisiknya. Zaman dulu dari Indonesia begitu. Artinya kalau orang begitu, ya kira-kira iman-imannya udah kuat ini. Orang yang imannya sudah kuat. Orang yang imannya kuat zaman Belanda biasanya, ya kalau sekarang ekstremis, radikalis, pemberontak, gitu macam-macam. Ya kata mereka umat Islam yang teguh dekat keimanannya, tidak mau dijajah orang-orang kafir, nggak mau dijajah Belanda. Maka biasanya kalau pulang orang Belanda nandain. Karena mereka ini betul, mereka ini para haji-haji itu orang yang ibadah haji zaman dahulu pulang mereka jadi pejuang-pejuang Islam, jadi pahlawan-pahlawan Islam. Buya Hamka, ayahnya Nasir, ya Abu Salim dan lain sebagainya. Mereka semua adalah para pejuang-pejuang Islam, haji-haji semua. Dan bahkan banyak yang kemudian sudah sampai sana tinggal terus di sana, sehingga banyak keturunan orang-orang Indonesia di Saudi. Kalau dulu Arab Saudi negara miskin, gampang mau jadi warga negara sana, tinggal aja di sana, nggak ketahuan ya jadi warga sana lama-lama. Kalau sekarang nggak bisa, ya. Maka itu gelar haji, ya. Maka orang Belanda kalau datang, wah ini haji dicap biar bisa biar bisa dilacak begitu ya zaman dahulu tentunya. Sekarang ya mudah-mudah udah banyak juga yang haji juga nggak begitu menonjol juga ya, orang habis haji maksiat ya ada juga, habis haji terus korupsi, ibadah hajinya dikorupsi juga ada begitu kan ya maka ya juga nggak perlu ya kita kalau menunaikan ibadah haji ya nggak usah nulis haji lah, atau kalau nggak disebut marah. Terus saya udah haji capek-capek mahal-mahal kok pulang nggak dipanggil Pak Haji, Bu Hajah sama orang nih, ya nggak usah. Ya biar ya jangan sampai kita hilang ikhlasnya karena hal tersebut ya. Yang ini bisa fatal akibatnya kalau kita nggak ikhlas dalam menunaikan ibadah haji. Apa fatal akibatnya? Nggak diterima amal hajinya, capek-capek susah-susah mahal-mahal nunggunya lama, nggak diterima sama Allah gara-gara nggak ikhlas, kan sayang sekali ya. Nanti kalau sholat jadi Pak Sholat, kalau zakat jadi Pak Zakat, nanti dipanggil semua begitu ya. Hah? Pak Puasa. Iya, nanti kan nggak usah begitu ya. Kalau kita sudah haji, kalau ditulis sama orang karena udah tahu di undangan di rapat RT ditulis ya udah nggak apa-apa. Nggak ditulis ya nggak usah marah-marah, nggak usah sensitif, ya nggak apa-apa. Napa Pak? Wonten sing sensitif gitu. Nek mboten tulis protes. Oh, iya. Kalau kita janganlah biar yang protes mawon, kita jangan usah. Pun ngaji pun tidak usah seperti itu. Di antaranya peristiwa yang lain pada tahun 9 Hijriah, penghancuran Dzul Khalasah. Dzul Khalasah niki Ka'bah di Yaman.
Jadi orang-orang Yaman itu juga bikin Ka'bah tandingan. Dan ini sudah ada sebelum Fathul Mekah, ya. Sudah ada lama intinya. Mereka bikin seperti Ka'bah, dalamnya berhala. Sama bangunan kotak dikasih kiswah oleh mereka, ada tawafnya juga, ada tempat tempat tawafnya, ya. Kemudian mereka beribadah. Namanya orang musyrik, suka-suka, karena ya begitulah. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang mereka nggak punya aturan dalam ibadah, suka-suka. Arab gawe Ka'bah dewe, digawe dewe, Arab gawe ibadah sendiri, dibikin ibadahnya. Ya begitulah orang musyrik dari dulu sampai sekarang, tidak punya aturan. Orang Islam ya ada aturannya. Tidak ada haji kecuali di Mekah, tidak ada haji kecuali di musim haji. Ya, tidak boleh kita haji kemana misalnya, ya, daripada di Mekah repot-repot tak pindah wae hajinya, pindah kemana, ke Mesir misalnya, keliling piramid misalnya, tidak boleh, ya. Haji repot-repot bulan Zulhijjah, tak haji bulan Ramadan wae lah, nggak boleh, ya. Ada ibadah, ada aturannya, nggak boleh bikin-bikin inovasi-inovasi sendiri. Nah, Arab kreatif dalam urusan dunia, monggo kreatif dalam urusan dunia, tapi kreatif dalam urusan akhirat jangan, ya. Maka tahun 9 Hijrah ini dihancurkan. Ini hadisnya panjang dari Jarir bin Abdillah, sahabat Nabi SAW, ya. Rasulullah mengatakan kepada beliau, wahai Jarir, maukah kamu menyenangkanku dengan menghancurkan Dzul Khalasah? Karena Jarir bin Abdillah al-Bajali aslinya Yaman. Dia asli orang Yaman, tempat di mana Dzul Khalasah itu berada, ya. Maka Nabi nyuruh dia sendiri yang hancurkan, ya. Jarir bin Abdillah ini, kata Umar, dia Yusufnya umat ini, ya. Kenapa? Ganteng, orangnya ganteng. Nggak tahu juga ya saya, tapi banyak riwayat menyebutkan demikian. Tentu ya Rasulullah, kata Jarir, mau langsung, ya, orang situ sendiri, ya. Maka ini Islam membuat seseorang yang beriman memutuskan hubungan yang lain, ya. Kalau sebagian orang mungkin, ya tuh, tidak penak ya Rasulullah, ya, berhalane tonggo dewe masa tak hancurkan, berhalane kampung sendiri masa tak hancurkan, nanti apa kata orang? Enggak. Jarir, bala ya Rasulullah, siap ya Rasulullah, ya. Maka Jarir berangkat bersama 150 orang penunggang kuda yang tangguh ke Yaman. Namun dia nggak bisa menguasai kudanya pada saat itu. Maka Nabi SAW melihat hal tersebut, beliau memukul dadaku, kata Jarir, ya. Kemudian hingga aku dapat melihat bekas tangan beliau di dadaku. Ini kan sambil didoakan oleh Nabi SAW, ya Allah, Allahumma tsabbithu, ya Allah, kokohkan Jarir dan jadikan dia hudatul muhtadin, dia pemberi petunjuk dan diberikan petunjuk. Maka tenang dadanya Jarir. Mungkin beliau juga merasa ada perasaan nervous juga kali, ya. Ya karena mau menyerang tonggone dewe kok mau diserang gitu. Setelah itu aku tidak lagi jatuh dari kudaku. Dzul Khalasah, kata Jarir, satu tempat ibadah di Yaman, milik orang-orang Hatham dan Bajilah. Ini Bajilah, sukunya Jarir bin Abdillah al-Bajali, ya, Bajilah. Di dalamnya banyak patung yang mereka sembah. Mereka menyebutnya Ka'bah Yamaniyah. Kalau Ka'bah yang ada mereka mengatakan Ka'bah Syamiyah. Kita juga punya Ka'bah Yamani, ya. Walaupun tetap mereka kalau musim haji, hajinya ke sana tetap. Tapi kalau enggak musim haji, mereka punya Ka'bah sendiri, bikin sendiri, ya. Lalu Jarir mendatanginya dan membakarnya dengan api serta menghancurkan hal tersebut, ya, menghancurkan dan berhasil. Walaupun disebutkan dalam sebagian riwayat ada beberapa kendala, tentunya orang-orang Yaman yang masih menyenangi kesyirikan tersebut, maka mereka mempertahankan, tapi berhasil dikalahkan oleh Jarir bin Abdillah. Setelah Jarir sampai, ada anak muda, Jarir melihat anak muda yang mengatakan di antara ceritanya, Jarir akan melihat anak muda yang sedang bersumpah dengan menyebut berhala-berhala tersebut. Itu
menangisi berhala-berhala tersebut, ya, menangisi, menyesali berhala-berhala tersebut. Ya, kenapa kamu dihancurkan begini wahai Tuhanku, gitu ya. Tuhannya dihancurkan, berhalanya dihancurkan. Maka dikatakan kepadanya, pada pemuda tersebut, kata Jarir, kalau Rasulullah melihat di sini, kalau Rasulullah berada di sini, dan kalau dia mau, dia bisa memenggal lehermu, ya. Kalau ngomong-ngomong terus seperti itu, maka orang itu diam, ya. Maka orang-orang itu diam. Ya, maka Jarir nawarkan, sekarang mau nggak kamu hancurkan berhala-berhala itu dan bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Kalau nggak aku penggal lehermu, ya. Sebel Jarir sama anak muda yang seperti ini. Sudah berhalanya ternyata terbukti tidak bisa membela dirinya sendiri, malah ditangisi lagi. Ini kan satu hal yang ya sudah terbukti ini nggak bisa menang, ya, ngelawan Jarir bin Abdillah dan pasukannya, nggak bisa membela diri, hancur, ditangisi, ya. Maka Jarir, ya, ini dalam kalau bahasa kita, sebel dengan anak muda lagi, sebel dengan orang yang seperti ini, ya. Maka orang itu pun akhirnya bersyahadat dan menghancurkan berhala tersebut. Ya, kadang kita gitu, kita ada hal-hal yang kita nggak bisa move on kalau bahasa orang sekarang. Ya, nggak bisa move on dari sesuatu yang buruk. Apa yang harus kita lakukan? Berusaha meninggalkannya betul-betul dengan melakukan hal yang sebaliknya. Ya, jangan, termasuk diantaranya menghancurkan berhala itu. Ya, kalau dalam hal ini, ya, Jarir nyuruh menghancurkan berhala itu agar anak muda ini move on. Kamu hancurkan sendiri deh, biar kamu tahu berhalamu itu nggak patut untuk sedikit pun ditangisi, karena dia nggak bisa apa-apa, ya. Kemudian Jarir mengutus laki-laki dari Ahmas bernama Abu Artoh mengabarkan kemenangan kepada Rasulullah SAW bahwa sudah selesai mission komplit, gitu ya. Ya Rasulullah, misi sudah selesai, sudah dihancurkan berhala-berhala. Maka setelah sampai, Rasulullah itu berkata, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, walladzi ba'atsaka bil haqq, tidaklah aku menemuimu kecuali aku meninggalkan rumah itu, ini rumah Dzul Khalasah tadi, dalam keadaan terbakar seperti onta yang kudis, warnanya hitam, semuanya legam gitu, dibakar oleh Jarir bin Abdillah. Maka Rasulullah mendoakan keberkahan pada kuda-kuda Ahmas dan para penunggangnya sebanyak 5 kali. Orang yang dibawa berita baik itu. Dan ini kebiasaan Nabi dan patut kita contoh. Ada orang yang datang kepada kita dengan kebaikan, didoakan, ya. Ini kebiasaan Nabi SAW. Ada orang yang datang kepada beliau membawa kebaikan, membawa berita baik, membawa hadiah, membawa apapun, maka beliau doakan kebaikan. Maka begitulah, ini juga bisa kita contoh, ya, kalau ada orang datang pada kita membawa informasi yang bagus, membawa informasi yang baik, membawa oleh-oleh, membawa makanan yang baik atau apapun kebaikan, maka hendaklah kita mendoakan, ya, mendoakan orang tersebut. Ini penghancuran Dzul Khalasah yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Kemudian pada tahun itu juga wafat Ibrahim bin Muhammad. Siapa Ibrahim bin Muhammad? Beliau adalah anak laki-laki Rasulullah SAW, ya, dengan Maria Al-Qibtiyah, salah seorang, bukan istri tapi masih budak Nabi SAW, ya. Yang dalam syariat Islam budak boleh digauli. Dan wafat saat usianya masih 18 bulan, masih kecil, ya. Masih kecil, disebutkan dalam riwayat beliau wafat di tempat persusuannya. Zaman dahulu kita tahu orang Quraisy dan Nabi membawa kebiasaan itu ketika di Madinah, ya, ketika lahir anak itu disusukan oleh orang lain. Setelah disusukan oleh ibunya sendiri selama beberapa waktu, kemudian sisanya disusukan di pedalaman untuk mempelajari bahasa dan kebiasaan asli orang Arab. Sehingga ketika mereka besar, mereka tumbuh dengan bahasa yang fasih. Ya, Mekah waktu itu kayak Jakarta lah. Ya, sudah banyak orang campur-campur sehingga khawatir kalau di Mekah, tumbuhnya di Mekah, ya bahasanya pun nggak fasih dalam bahasa Arab. Orang sekarang bilang anak Jaksel gitu ya, yang pertama. Ya, bahasanya campuran Inggris gitu kan, kalau orang Jakarta kadang-kadang nggak fasih bahasa Indonesia mungkin.
Agar fasih maka seperti itu, maka Rasulullah SAW pun demikian pada anak beliau Ibrahim, tapi qadarullah wafat ketika proses persusuan tersebut dalam umur 18 bulan. Ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Allahu a'lam, berbeda-beda, tapi intinya masih kecil. Ketika Ibrahim masih kecil. Maka diantaranya Nabi SAW ketika pemakaman menangis. Dan para sahabat menanya, ya Rasulullah, kok nangis gitu? Kenapa nangis? Ya, mereka seakan-akan mengingkari hal tersebut. Ya, kenapa nangis kematian seorang anak gitu? Kata Nabi, ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap hati seorang mukmin. Ya, artinya nangis ketika wafatnya orang yang dicintai itu masih satu hal yang wajar, masih satu hal yang boleh. Yang tidak boleh itu meratap, nangis kejer-kejer sampai lempar-lempar piring, mungkin lempar robek baju, memukul-mukul pipi dan lain sebagainya, ini nggak boleh. Tapi sekedar nangis, keluar air mata, sedih dengan kematian mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua, kakak, adik, orang-orang yang kita cintai, ya maka diperbolehkan. Ya. Nabi pun menangis. Kata Nabi SAW, innal ain tadma. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, wal qalbu yahzan, dan hati ini pun bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Dan kami tidak mau mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya kami sangat sedih dengan perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Ya, kesedihan Nabi SAW ketika ditinggal oleh putranya, masih 18 bulan, masih kecil. Ya. Dan subhanallah, ya, anak Rasulullah wafat ketika beliau masih hidup kecuali satu. Siapa? Fatimah. Ya, Fatimah. Yang laki-laki wafat semua. Para ulama menjelaskan di antara hikmahnya apa? Agar tidak ada pengkultusan kepada anak-anak Rasulullah. Ya, tidak ada pengkultusan. Kalau ada anak laki-laki beliau yang masih hidup, boleh jadi akan ada sekarang saja banyak orang yang mengkultuskan keturunan Rasulullah begitu. Sampai dikultuskan, sampai berbuat dosa apapun enggak ngaruh gitu ya. Enggak, ya. Apalagi kalau ada anak laki-laki Rasulullah yang masih hidup. Ya. Nanti di tahun, belum saya masukkan ke sini kayaknya. Wafat juga tahun 9 anak wanita beliau Ummu Kulthum. Ya, yang itu merupakan istrinya Utsman bin Affan. Istri Utsman bin Affan menikahi 2 anak Rasulullah. Pertama Ruqayyah wafat juga, setelah itu Ummu Kulthum wafat lagi. Ya. Di tahun 9 Hijriah pula. Ya. Ibrahim bin Muhammad. Maka tadi ya, agar tidak ada kultus kepada anak-anak Nabi SAW dan keturunannya. Maka Allah jadikan demikian, Allah takdirkan demikian. Ada Fatimah saja, ya, yang menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya, itu saja kemudian banyak dikultuskan. Ya. Ketika Ibrahim wafat dan dikubur, terjadi gerhana. Maka Nabi SAW bersabda, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan ini adalah ayat-ayat dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari dan bulan ini bukanlah terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Maka Rasulullah dalam hal ini menafikan. Para sahabat karena ada yang menyangka, jangan-jangan ini gerhana karena putri atau putranya Rasulullah wafat, akhirnya gerhana. Maka Rasulullah menafikan hal tersebut. Yang kalau seandainya disampaikan oleh Rasulullah bahwa gerhana itu adalah merupakan karena Ibrahim yang meninggal, ya sudah diterima sama kita. Tapi tidak disampaikan itu oleh Rasulullah. Dan tadi Rasulullah tidak ingin adanya kultus
bahkan bagi beliau sendiri beliau enggak mau, apalagi anaknya. Ya. Maka Nabi mengatakan inna asyamsa wal qamar, matahari dan bulan itu tanda kekuasaan Allah. Bukan gerhana itu bukan karena matinya seseorang atau karena ada orang yang lahir. Dulu ada film Gerhana. Zaman-zaman dulu pasti tahu ya. Lahir pas gerhana terus dia bisa punya keajaiban. Nah, ini enggak boleh ya. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru. Maka kalau kalian melihat gerhana jangan kait-kaitkan dengan itu. Ya, termasuk jangan kait-kaitkan dengan wah ada gerhana nih, ada yang mau mati, ada raja yang mau mati mungkin, ada pemimpin yang mau mati, ada ini, ada itu, ada musibah bakal ada ini. Jangan. Ya. Kata Nabi SAW, kalau melihat fad'ullaha wa kabbiru, berdoalah kepada Allah dan banyak bertakbirlah, wasallu wa tasaddaqu, dan salatlah dan bersedekahlah. Maka ketika itu disyariatkan pula untuk mengerjakan salat gerhana. Dan dari situlah terjadinya salat gerhana, ya. Wa tasaddaqu, dan sedekahlah. Dan ini yang sunnah ya, ketika ada gerhana berdoa kepada Allah ya, kemudian banyak-banyak bertakbir, kemudian salat gerhana dan juga sedekah. Itulah yang disunnahkan ketika terjadinya gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan jangan kata Nabi dikait-kaitkan dengan meninggal atau wafatnya atau jatuhnya siapa atau bencana-bencana, enggak. Ya, itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah, Allah tutup matahari dan bulan sementara. Kalau Allah mau tutup selama-lamanya juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah agama kita mengajarkan kita untuk tidak kultus pada siapapun. Ya, jangan sampai kita mengkultuskan makhluk. Bahkan Rasulullah saja tidak mau dikultuskan. Kata Nabi dalam sebuah hadis, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam faqul ana abdullah wa rasuluh. Jangan kalian puji-puji aku. Jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam sampai diangkat-angkat jadi level seperti Tuhan. Sekarang banyak orang sholawat, kalau kita lihat isi sholawatnya seakan-akan Rasulullah itu Tuhan gitu. Bisa ini, bisa itu, menghilangkan kesedihan hati, ya, memberikan kebaikan-kebaikannya, memberikan petunjuk kepada hatiku. Itu Allah semuanya yang menentukan, bukan Nabi SAW. Ya, hati-hati dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, sholawat terbaik sholawat yang diajarkan Nabi SAW. Mudah-mudah sholawat yang diajarkan Rasulullah mudah. Paling panjangnya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu apa? Sholawat yang kita baca pas tahiyat itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Paling panjangnya itu. Dan betul kita disuruh baca salawat yang diajarkan Nabi paling mudah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu aja udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang kita baca kalau kita hari Jumat, disunahkan banyak baca salawat. Ya. Bukan salawat yang panjang buatan manusia. Ya. Banyak salawat sekarang ini ya, bukan salawat yang diajarkan Nabi, tapi salawat yang dibuat-buat oleh manusia. Sebagiannya mengandung unsur-unsur kesyirikan, hati-hati. Kesyirikannya dari sisi apa? Dari sisi menyebut Rasulullah SAW seperti Allah, menyampaikan di sini bahwa Rasulullah bisa begini, yang itu kekuasaan Allah, bukan sedikit pun Nabi SAW. Betul kita harus menghormati Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah artinya doa sama Allah agar Allah meninggikan derajat Rasul. Solawat itu bukan doa sama Nabi, nggak boleh doa sama Nabi. Ya, solawat itu doa sama Allah. Makanya solawat awalnya gimana? Allahumma sholli, ya Allah berikan solawat kepada Nabi. Ya, solawat kepada Rasulullah itu bukan doa sama Nabi, tapi minta sama Allah agar Allah berikan derajat yang tinggi kepada Nabi SAW. Ya, nah maka ini Nabi sendiri tidak mau. Jangan kalian puji-puji aku, sanjung-sanjung aku seperti Nabi Isa menyanjung, seperti orang-orang Nasrani menyanjung Nabi Isa. Katakanlah aku itu hamba Allah dan Rasulnya. Aku itu hamba Allah sama seperti kalian semua hamba Allah, makhluk sama seperti kalian makhluk, tapi aku Rasulnya. Aku utusan Allah, nggak boleh dimaksiati. Ya, ini penting sekali bagi kita untuk
kita pahami. Betul kita menghormati Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Beliau punya kedudukan yang khusus di sisi Allah. Tapi jangan sampai kita menyanjung-nyanjung beliau sampai derajat seperti menyanjung dan memuji Allah. Ya. Nah, wafatnya Ibrahim bin Muhammad. Di tahun 9 Hijriah juga terjadinya atau datangnya Jibril. Di sebuah hadis, ada sebuah hadis yang masyhur disebut hadis Jibril namanya. Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia, menanyakan tentang iman, Islam dan ihsan. Yang ini dari sinilah para ulama menjelaskan adanya rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ya. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, satu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, duduk-duduk dalam majlis bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, bajunya bersih sekali, rambutnya krimis, ya, tidak terlihat tanda-tanda safar. Orang zaman dulu kalau safar kucel pasti. Orang ini nggak lihat tanda-tanda safar. Yo, klimis, bajunya bersih, bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali. Kalau nggak ada tanda-tanda safar, berarti orang situ dong. Minimal udah mampir dulu ke rumah yang ada di situ, rumahnya siapa, numpang mandi dulu, ya. Tapi tidak ada sedikit pun di antara kita yang mengenalnya. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang pernah tahu ini pernah ke rumah, mampir ke rumahmu, nggak. Tapi juga bukan orang situ, nggak dikenal, tapi klimis. Ya, maka Umar mengatakan demikian. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW, mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW. Ada yang mengatakan di atas paha Nabi, ada yang mengatakan di atas pahanya. Jadi duduk seperti duduk antara dua sujud, begitu ya, di depan Nabi SAW. Dia letakkan pahanya di atas paha. Ada yang mengatakan di atas paha Nabi, ada yang mengatakan paha dia sendiri. Ya. Dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan padaku apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam itu adalah engkau bersaksi antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian engkau salat, ya, kemudian engkau zakat, kemudian engkau puasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah kalau bisa melakukan. Inilah yang kita kenal dengan rukun Islam. Ada 5, syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. 5 rukun Islam. Inilah sumbernya dari hadis Jibril ini. Ya. Maka laki-laki itu mengatakan, engkau benar, shadaqta. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar, kami heran-heran. Dia yang nanya, tapi dia juga yang bilang benar. Ya, orang nanya kan, oh ya. Tapi dia sudah nanya, dia bilang, dia juga yang bilang, kamu benar. Ini orang ngetes apa gimana? Gitu ya. Umar terheran-heran. Enggak cukup sampai itu. Orang itu nanya lagi, fahbirni anil iman. Jelaskan kepadaku apa itu iman. Kata Nabi SAW, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini 6. Inilah yang kita kenal dengan rukun iman, rukun iman yang ikut kajian itu kucingnya. Qala shadaqta, kata orang itu, engkau benar. Ya, engkau benar. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau melihat Allah seakan-akan melihatnya. Dan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau enggak bisa, ketahuilah Allah pasti melihatmu. Ini kata para ulama tingkatannya. Tingkatan yang tertinggi dari ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kenapa disebut seakan-akan? Karena kita enggak bisa melihat Allah di dunia. Kalau mau melihat Allah kapan? Nanti di akhirat, ya. Masuk surga melihat Allah betul-betul. Bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia enggak bisa. Seakan-akan melihat Allah dengan mata hati kita. Ya, beribadah seakan-akan melihat Allah.
Kalau nggak bisa, tingkatan lebih bawahnya, ketahuilah Allah pasti melihatmu. Beribadah kepada Allah dengan yakin Allah melihat kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini namanya muraqabah, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah. Siapa yang demikian dalam hatinya ada, maka ya insyaallah dia akan baik ibadahnya, baik amalnya. Walaupun sepi, ya, walaupun gak ada yang lihat dia akan tetap kerjakan kewajiban-kewajibannya. Dia akan tetap tinggalkan perkara-perkara yang haram. Dia yakin Allah lihat walaupun manusia nggak ada sama sekali yang melihat dia. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, kata orang itu, fa'akhbirni anis sa'ah. Sampaikan kepadaku kapan hari kiamat. Ya. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, yang ditanya siapa? Rasulullah. Yang bertanya siapa? Jibril. Saya dan kamu nggak tahu sama-sama, begitu. Ya, saya nggak tahu, kamu juga nggak tahu. Subhanallah. Rasulullah nggak tahu kapan kiamat. Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah, nggak tahu kapan hari kiamat. Hatta malaikat Israfil yang meniup sangkakala nggak tahu kapan kiamatnya. Dia cuma standby, Allah suruh tiup sama dia sangkakalanya. Kapan yang tahu? Siapa yang tahu kapan hari kiamat? Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, maka kalau ada orang bilang hari kiamat bakal terjadi berapa tahun lagi, tahun sekian, jangan pernah percaya. Ya. Sudah lewat berapa kali, alhamdulillah enggak kiamat. Ya. 99 dulu, 12. Tahun ntar ada angka cantik berapa lagi dipakai begitu ya. Tanggal cantik, jam cantik ya. Mungkin tanggal 24. Kalau 24 ini ada nggak ya? Nggak ada ya. Nggak ada bulan 24 soalnya. Ya nggak tahu, orang kadang-kadang suka otak-atik gatok gitu ya. Tapi jangan pernah percaya kalau ada orang yang bilang kiamat bakal terjadi tanggal sekian atau berapa tahun lagi atau nanti di zamannya ini zamannya, jangan percaya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasulullah tidak tahu, hatta Jibril tidak, tapi ada tanda-tandanya. Maka di sini Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Maka Nabi sebutkan di sini, antaidal amatu rabbataha. Yang pertama, engkau melihat budak wanita melahirkan tuannya. Ya, budak wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ada berbagai macam tafsiran banyak para ulama. Ada yang mengatakan engkau akan melihat budak wanita melahirkan tuannya, yaitu anak-anak kurang ajar sama ibunya, sama orang tuanya, sama ibunya mobil khusus, seakan-akan ibunya seperti budak, ya, seperti budak. Lebih parah dari pembantu budak itu ya. Kalau pembantu itu khodim ya, dia ya bekerja dengan kita. Budak itu milik seseorang ya. Dia nggak digaji nggak apa-apa. Ya, bahkan disuruh kerja, duitnya buat majikannya boleh ya. Maka seperti itu. Anak yang kurang ajar dengan orang tua. Yang di zaman Rasulullah satu hal yang sangat buruk sekali, ada anak kurang ajar sama orang tua ya. Zaman-zaman dulu juga begitu. Makin ke sini ya makin kita bisa mendapati hal ini. Ada juga yang menafsirkan bahwa ya betul-betul budak wanita akan melahirkan tuannya. Di mana nanti akan terjadi perbudakan di akhir zaman. Peperangan antara, dan budak dalam Islam itu hanya dengan perang umat Islam versus orang kafir. Orang kafir kalah jadi tawanan, bisa jadi budak kalau nggak dibebaskan. Ya, hanya dengan itu. Kemudian budak ini menikah dengan tuannya, lahir anaknya. Anaknya statusnya bukan budak. Ya, tuan yang merdeka menikahi, menggauli budaknya, kemudian ya ada anak ini statusnya merdeka. Maka budak melahirkan tuannya. Yang nanti kalau bapaknya meninggal, ibunya jadi warisan karena dia budak. Dan kalau demikian langsung merdeka, karena nggak boleh seperti itu ya, langsung merdeka. Jadi orang tuanya jadi langsung merdeka ketika dia dimiliki oleh anaknya, langsung merdeka statusnya. Ya, kemudian tanda yang lainnya kata Nabi, wa antarul khufatal urratal allata ri'a syayyatatawwaluna fil bunyan.
Engkau akan mendapati penggembala kambing tidak pakai sepatu, tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, nanti berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Penggembala kambing nggak pakai alas kaki, nggak pakai pakaian. Banyak dulu di Arab, ya. Dan mungkin sebagian mengatakan mungkin, ya, walaupun nggak ini. Inilah tanda-tanda kita lihat sekarang orang-orang Arab apa yang terjadi pada mereka. Berlomba-lomba mendirikan bangunan, nggak tanggung-tanggung mendirikan bangunannya. Ya, kita lihat atau sekarang banyak gedung-gedung tertinggi di dunia, nggak tanggung-tanggung, levelnya bukan level kelas kecamatan begitu ya, bangunan kelas kecamatan, kelas kelurahan, enggak, level dunia. Ya, bangunan-bangunan tertinggi banyak di mana? Timur Tengah sekarang. Burj Khalifa di Dubai. Sekarang Saudi mau bikin lagi yang lebih tinggi daripada itu, sampai nembus awan ya. Kalau pernah lihat gambarnya, saya juga belum pernah masuk, ya di lantai atasnya itu nembus awan. Awan tuh ya kelihatan gitu ya. Sampai kanan sampai 1 kilometer ada yang sampai berapa tingginya ya. Maka ya mungkin itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Tapi sampai seberapa dekatnya kita nggak tahu. Bahkan datangnya Rasul, diutusnya Rasulullah SAW itu tanda kiamat. Ya, dekat kata Nabi, saya dengan kiamat seperti ini. Diutusnya, tapi ini tuh seberapa waktunya nggak ada yang tahu. Karena kalau udah Nabi diutus, Nabi adalah Rasul terakhir. Setelah itu ya kiamat, nggak ada Rasul lagi. Ya, nah, maka ini diantara tanda hari kiamat. Maka Umar mengatakan kemudian orang itu pergi. Maka Abu terdiam sejenak. Ya, pergi orang itu entah kemana, kemudian terdiam ya, terpesona, terpana begitu, yang melihat ini siapa, orang aneh sekali ya. Kemudian kata Nabi SAW kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Ya Umar juga tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam, kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'alimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi itu agama bagi kita. Mengerjakan rukun Islam, mengerjakan rukun iman, kemudian kita melakukannya dengan ihsan, itulah agama. Itulah prinsip agama. Ya. Dan semuanya ya bercabang dari ini kan. Ya, pelajaran tentang sirah, iman pada Rasul, ya, beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, semua pelajaran agama kalau kita mau ringkes ya iman, Islam dan ihsan ini. Ya. Ini terjadi pada tahun 9 Hijriyah. Sudah selesai ya. Sebenarnya ada beberapa ini lagi, cuman nggak sempat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, masih ada poin di tahun 9 Hijriah ini. Tadi wafatnya Ummu Kulsum, kita belum bahas. Wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafik di Madinah. Ya, ini juga wafat tahun 9 Hijriah. Anaknya orang beriman. Anaknya Abdullah bin Ubay namanya Abdullah, juga sahabat Nabi yang beriman. Minta disolatin kepada Rasulullah dan Rasulullah melihat dia mau solatin. Tapi kemudian datang larangan dari Allah setelah selesai disolatin, maka setelah itu nggak ada lagi orang munafik yang disolatin oleh Rasulullah SAW. Tahun itu juga ada wafatnya Najasyi. Najasyi itu raja Ethiopia yang dulu Rasulullah pernah nyuruh sahabatnya hijrah sebelum hijrah ke Madinah, agar sahabat bisa aman ibadah, bisa aman mengerjakan atau beriman kepada Allah, nggak dikejar-kejar. Tapi Rasulullah nggak ikut hijrah waktu itu. Sebagian sahabat saja hijrah. Dan Najasyi ini masuk Islam sendirian. Dia nggak mau ngomong sama rakyatnya masuk Islam. Ya, ketika para sahabat pergi, maka udah gonjang-ganjing itu di kerajaan Najasyi. Ada yang bilang dia masuk Islam, ada yang bilang enggak. Maka sebagian pembesarnya, Najasyi orang yang bijaksana, ya. Dia juga nggak mau gonjang-ganjing di kerajaannya, ya. Tapi dia punya hilah, punya trik gitu ya. Dia tulis di sebuah lembaran
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah aku bersaksi tidak disembah selain Allah, utusan Allah, dan Isa adalah Nabiullah, ruh dari Allah, ya, anaknya Maryam yang suci. Dia lipat-lipat lembaran itu, dia taruh di sakunya. Kemudian dia rapat mau bahas itu. Kenapa kalian gonjang-ganjing, ada apa? Ya kamu gimana wahai raja? Ya, kalian gimana ngelihat aku mimpin? Apakah aku mimpin ada yang enggak beres, yang masalah? Enggak. Kita bersaksi bahwa engkau memimpin dengan baik, begitu. Ya sudah, sekarang bagaimana pendapat kalian tentang Isa? Dia ya orang Nasrani di depan pendeta-pendeta dan menteri-menterinya, maka dia mengatakan seperti akidahnya orang Nasrani. Isa adalah anak Allah, adalah anak dari Maryam yang suci, adalah titisan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan-keyakinannya. Kata Najasyi, saksikanlah aku beriman dengan hal itu. Gitu ya. Aku beriman dengan hal ini. Nunjuknya ke sini, sininya itu sudah ada kertas yang dia tulis tadi. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku beriman dengan hal ini. Ya, ini yang ada di kertas dia tadi. Gitu ya. Jadi trik ngono ya ngono nek orang ngono. Ya, ini nanti insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Silakan kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian. Maka dia wafat sebagai muslim dan Nabi mensolatkan solat gaib. Dan satu-satunya solat gaib yang pernah dilakukan Nabi untuk Najasyi ini. Sehingga para ulama berbeda pendapat, solat gaib ini kapan sih gitu ya, dari Najasyi ini. Ada yang mengatakan pokoknya bebas. Ya, bebas. Ada yang mengatakan solat gaib itu ditujukan untuk orang yang meninggal dan enggak ada kaum muslimin yang nyolatin. Ya, enggak ada kaum muslimin yang nyolatin. Maka yang seperti itu, biasanya kita punya teman atau punya ini meninggal di negeri kafir, yang ngurus orang kafir, enggak ada yang nyolatin, kita sholatin di sini. Sebagaimana Najasyi enggak ada yang nyolatin karena dia beriman sendirian. Ya. Ada yang mengatakan sholat gaib itu khusus bagi pembesar, apabila yang meninggal itu adalah pembesar, raja, mungkin orang yang punya jasa bagi Islam dan lain sebagainya. Sebagaimana Najasyi demikian. Ini beda, para ulama beda pendapat, ya. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya mengenai sholawat tadi. Kan ada sholawat buatan manusia dan kan kita sering dengar itu istilah sholawat nariyah, sholawat nariyah, sholawat sisi, sholawat badar, itu termasuk sholawat yang mana? Yang kedua, beberapa hari yang lalu itu saya sangat terganggu dengan dibukannya, saya tanya ke teman, itu gitar apa sih di masjid? Kan yang saya dengar itu cuma musiknya aja yang dominan dominan ke dangdutan. Jadi kalau orang dengar mungkin bukan mulutnya ya, tapi pinggulnya akan goyang. Iya. Saya udah menegur penerusnya jangan putar kayak gitu. Apakah itu termasuk sholawat buatan manusia? Karena saya sendiri nggak jelas sholawatnya apa, yang saya dengar yang dominan musiknya gitu, cenderung ke dangdutan gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sholawat yang disebutkan tadi kebanyakan atau bahkan semuanya, yang sholawat nariyah, sholawat badar, sholawat lagi asgil, yaitu sholawat yang dibuat oleh orang sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya memuji Rasulullah boleh-boleh saja dengan berbagai macam bentuknya, ya. Namun tadi jangan sampai bentuk pujian itu melampaui batas yang menjadikan Rasulullah itu seperti orang-orang atau seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula sebenarnya sholawat juga baik digunakan sebelum berdoa, bahkan disunahkan kita sebelum berdoa memuji Allah dan bersolawat, dan itu lebih berkualitas doanya, lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dalam salawat asgil mungkin ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa asgidil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim
salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan salat pada Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin, dan sibukkan orang zalim dengan orang zalim yang lain. Biar orang zalim sama orang zalim berantem gitu. Jadi biar mati semuanya orang zalim itu gitu. Biar berantem sama orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkan kami di antara mereka dalam keadaan selamat. Ya, selamatkan orang-orang Islam, selamatkan kaum muslimin, biar orang-orang zalim itu berantem sendiri, saling bunuh sendiri, saling perang sendiri, mati sendiri mereka semua. Dan kita orang-orang beriman keluar selamat, mereka udah hilang, udah mati semua karena perang antara mereka. Ini wallahu alam, untuk ini salat asgil ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang lain ya, nanti tergantung lihat bagaimana kalimatnya, bagaimana kata-katanya. Kalau itu kata-katanya adalah mengandung unsur kesyirikan, memuji Nabi seperti memuji Allah, maka ini satu hal yang nggak boleh. Rasulullah bagaimanapun mulianya, beliau makhluk, tidak boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat dipadukan dengan musik. Ini juga satu hal yang kurang sangat sekali, tidak baik sekali. Sholawat itu doa sama Allah. Doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa itu justru dilantunkan atau disampaikan kepada Allah yang terbaik adalah dengan keadaan yang khusyuk, dengan keadaan yang lirih, ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka itulah yang seharusnya dalam berdoa. Bukan justru dengan musik-musik, ya, dangdut, atau bukan dangdut juga dangdut koplo, dangdutnya juga kadang-kadang. Maka ini satu hal yang sangat tidak beradab dalam berdoa. Ya, disatukan dengan musik. Kita kalau kita salah sama orang, kita minta maaf sama orang tersebut misalnya, tapi minta maafnya sambil nyanyi-nyanyi gitu, sambil dangdutan, itu orangnya kira-kira mau ngasih maaf sama kita nggak? Kurang ajar, kamu udah salah, minta maaf pakai gaya kayak gitu. Yang ada bukan mau ngasih maaf, tapi apa? Semakin